Balaghatu alatul hidayah. Yang keenam belum. Ya, balaghah adalah alat untuk mengungkap hidayah. Hidayah adanya di mana? Di makna. Makna di balik lafaz. Makna itu sendiri artinya maksud. Maka menangkap maksud ayat ada di makna. Lalu muncul ilmu namanya ilmu ma'ani. Ilmu yang sasaran tembaknya adalah makna gitu. Nah, dari beberapa pertemuan yang sudah kita lewati mengantarkan kita kepada pertemuan hari ini. Minggu lalu sudah sampai pada bab majaz, namanya majaz mursal. Ada sekian alaqah dan masih tersisa 2. Kita coba selesaikan dan setelah selesai kita masuk majaz akli. Slide berikutnya, Pak. Tuh. Majaz mursal. Iktibar mayakun. Iya, mahaliyah sama haliyah. Kita sudah sababiyah, sudah musababiyah, juz'iyah, kulliyah, iktibar makana. Iktibar maka belum. Iktibar makana sama yakun memang sekaligus itu. 2. Sudah kebayang, tapi mau ditanya lagi boleh. Nggak apa-apa. Iktibar makana gambaran yang sudah jadi. Kalau iktibar mayakun, gambaran yang belum jadi. Yang kemarin ya. Itu yang kemarin. Ya. Jadi ada pendekatan untuk bisa mengidentifikasinya. Yang pertama, kalau alaqah sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kulliyah, itu lihat yang ditulis. Kalau menunjukkan sebab, berarti sababiyah. Yang ditulis menunjukkan akibat, berarti musababiyah. Demikian sampai juz'iyah dan kulliyah. Tapi giliran iktibar makana sama iktibar mayakun, lihat yang dimaksud. Ibu masak nasi. Nasi itu udah jadi yang disebut. Tapi yang dimaksud beras. Beras itu belum jadi. Kesimpulan. Oh, ibu masak nasi. Majaz mursal alaqahnya iktibar mayakun. Allah berfirman, berikan harta waris itu kepada anak yatim. Nah, yatim itu belum jadi. Dan itu yang tertulis. Tapi maksudnya adalah nanti kalau udah jadi orang, udah dewasa. Nah, itu yang tak tertulis. Udah jadi, namanya iktibar makana. Kesimpulan, wa'atul yatama amwalahum majaz mursal alaqahnya iktibar makana. Kalau udah jadi orang. Baru kemudian kita bisa berargumentasi sendiri ketika kemarin sempat rame ungkapan mudah-mudahan husnul khotimah. Orangnya udah mati. Tapi yang dimaksud waktu belum mati. Majaz mursal. Alaqahnya iktibar mayakun. Gitu. Kesimpulan. Mudah-mudahan husnul khotimah diucapkan bagi orang yang sudah mati. Sah saja ungkapan itu. Nggak salah kaprah. Nah, tapi menarik kemarin yang saya berikan contoh hadis Nabi boleh dipandang sebagai iktibar makana, boleh iktibar mayakun. Apalagi terkait hukum. Hukum apa? Hukum talqin. Nabi bersabda, lakinu mautakum. Talqinkanlah mauta, orang yang udah mati. Dia jamak dari mayit. Mayit udah mati apa belum? Udah. Posisi fikih kita memahami apa adanya yang disebut oleh Nabi, yaitu yang sudah mati. Itu buktinya Nabi nyebutnya mautakum.
Tapi akal berkata dari sudut pandang kelompok yang lain, masa orang mati diajarin la ilaha illallah, yang hidup aja susah. Oh, kalau begitu maksudnya yang mau mati. Tuh, hadisnya tetap itu juga. Ketika posisi pemahaman ada pada dimaksud orang yang akan mati, itu kan belum mati. Maka disebut majaz mursal, alakohnya iktibar mayakun gitu. Udah, dua-duanya betul, kita ambil dua-duanya. Lagi mau mati kita talkinin. Udah mati juga turun kuburan kita talkinin. Nggak boleh saling menyalahkan. Orang udah mati. Mati kan orangnya, badannya, ruhnya mati apa enggak? Tuh banyak argumentasi. Ya, mereka dengar. Cuma kita nggak merasa, nggak tahu bahwa mereka itu dengar. Gitu. Nah, sekarang kita sampai pada alakoh yang ini mahaliyah. Mahaliyah artinya menunjukkan tempat. Ketika kata majazinya itu menunjukkan tempat, namanya majaz mursal alakohnya mahaliyah. Ketika menunjukkan keadaan berarti haliyah. Slide berikutnya, Pak. Is'alil qaryah, tanyakan kampung. Tuh di dalam Al-Quran yang suruh tanya disebut kampung. Dimaksud penduduknya. Ya, antara penduduk yang dimaksud, kampung yang ditulis, nggak ada kesamaan. Itu yang membuat ini jadi mursal. Betapapun nggak punya kesamaan, dia tetap ada hubungan, ada alakoh. Apa alakohnya? Oh, Korea menunjukkan tempat. Kesimpulan, asalil Korea allati kunna fiha majaz mursal alakohnya mahaliyah. Sama kita juga begitu. Kepada anak kita bilang, tanyakan sekolah sana. Berapa SPP? Yang disebut sekolah. Tapi dimaksud bisa kepala sekolah, bisa staf, bisa guru yang berada di sekolah. Karena sekolah menunjukkan tempat, maka disebut majaz mursal alakohnya mahaliyah. Nomor 2, stariqal lisu al-manzil, mencuri rumah. Maksudnya yang dicuri TV. Apa hubungan TV sama rumah? Rumah menunjukkan tempat. Maka yang disebut ini mahaliyah. Oke. Tetapi contohnya masih nomor 2. Sariqal lisu al-manzil. Mencuri rumah. Maka kalau yang dimaksud rumah adalah pintu, maka dicari hubungannya antara rumah yang disebut dan pintu yang dimaksud. Tuh ada majaz mursal. Apa alakohnya? Alakohnya kulliyah. Maling, ada nggak yang maling pintu? Coba. Ada nggak? Nih nggak ada maling di sini. Oh, tidur. Nah, kadang-kadang ada juga yang kalau misalnya rumah kosong ya yang diambil pintunya gitu. Pintu. Ini kayaknya pengepul nih. Hah? Ada yang menyolong pintu hati. Emang yang hatinya 2 mah ada aja. Jadi itu terjadi apa yang tak dibayangkan. Komplek, nggak ada yang beli. Kosong kan tuh kayak apa itu bilang. Pintunya, kusennya, keramiknya itu diambil. Stapelnya diambil semua. Nah, kalau yang disebut rumah dimaksud itu majaz mursal alakohnya bagian. Karena pintu bagian dari rumah.
gitu. Genteng keramik bagian dari rumah. Iya. Ada gadis itu mencuri payahnya. Ada majas nggak? Ada majas nggak? Majas, Ada lah. majas mursal. Apa alakohnya? Alakohnya. Juz'iyah. Juz'iyah. Jadi maksudnya apa tuh kalau juz'iyah? Hatinya, bukan. Hatinya. Oke, hati ya. Hati saja bukan fisikal hati. Itu masih majas lagi. Oh. Itu yang disebut majas di atas majas. Jadi kalau saya tanya sekali lagi, gadis itu mencuri payahnya. Ada majas apa enggak? Ada. Kalau menurut saya enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau ganggu seluruhnya deh. Bukan. Sebab udah enggak ada lagi yang dicuri. Apaan yang dicuri dari dia? Enggak ada majas. Paham kan? Orang dikasih aja nggak mau, ngapain sampai dirinya. Kalau Pak Jamal ada gitu ya. Nah, siapa tuh yang nyambung? Saya nggak tanggung jawab. Kayak tercuri itu ya. Udah selesai. Iya, kan sian tuh dia diem aja tuh nggak bisa ngomong. Nomor 3, la arkabul bahra khaufan minal gharq. Saya nggak mau naik laut, takut tenggelam. Saya nggak mau naik udara, takut jatuh. Saya nggak mau naik darat, takut tabrakan. Itu kan majas semua. Ada etnis tertentu, suku tertentu itu nggak mau menyebut kendaraan, ya. Naik apa pulang? Naik laut. Maksudnya kapal. Apa hubungan kapal dengan laut? Laut tempat. Kesimpulan. Majas mursal. Alakohnya mahalliyah. Tuh. Selesai udah. Slide berikutnya, Pak. Haliyah. Haliyah artinya keadaan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada dalam kenikmatan. Coba dirasa-rasa, kenikmatan itu hal apa mahal? Hal. Hah? Keadaan hal. 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 Padahal maksudnya surga. Baru disimpulkan, oh surga menurut ulama balaghah itu hal. Bukan mahal. Mahal tempat. Kalau mahal tempat. Padahal ayatnya naim itu kenikmatan. Naim ini masdar loh. Kenikmatan. Ngalawazni fa'il. Apa maksudnya kenikmatan surga? Oh, kalau begitu surga itu keadaan. Udah merasionalkannya. Baru disimpulkan secara teologis. Jadi rasa ya. Keadaan, iya. Keadaan. Maka Nabi bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu kan keadaan. Nah, keadaan fa'ilnya, subjeknya, atau keadaan objeknya, atau keadaan wajibnya. Rasa. ya ngapain? Ngapain situ-situ? Surga itu keadaan. Surga itu bahasa saya yang kemarin itu non fisik. Itu buktinya Nabi bilang rumahku surgaku. Padahal sederhana ya. Padahal secara fisik rumah Nabi tipe berapa? Tapi tetap surga. Kenapa? Karena keadaan. Jadi keadaan substansi surga itu tenang. Nabi tenang. Memiliki ketenangan. Substansi surga sakinah. Dan ternyata Allah nyuruh Adam sama Hawa masuk surga
itu pakai kata-kata uskun. Bisa wujudkan. Tenanglah. Maka kesimpulan berikutnya, apa artinya surga? Simbol serba ada, kalau batin nggak tenang. Tak berlebihan kalau kita berkesimpulan. Dari tafsir Balagi kata Pak Yahya, nih kemarin habis kuliah umum, tafsir Birroi, substansi surga adalah sakinah. Dan diperkuat oleh struktur kalimat Al-Quran itu. Pertama naim, rasa, hal. Yang kedua uskun, bukan udhul. Tuh gitu. Ya. Baru berikutnya, kalau substansi surga itu sakinah, ngapain nungguin surga yang di akhirat? Ketika dalam hidup dunia ini kita sudah memperoleh sakinah, itu hidup kita udah surga. Itu Nabi masih di dunia, baiti jannati. Nah, itu. Sakinah bukan hadiah cuma-cuma. Sakinah ada akarnya. Apa itu? Iman. Iman sebagai akar sakinah. Iman sebagai akar surga. Kita mukmin. Orang punya iman. Kemana-mana orang mukmin tuh iman dibawa apa enggak? Bawa dong. Bawa. Apa maknanya? Bawa ketenangan. Ketenangan substansi surga. Orang beriman di dunia ini hidupnya kemana-mana bawa surga. Hebat apa enggak itu? Karena bawa surga, andai kata dia masuk ke api, itu api jadi adem. Itu lihat Nabi Ibrahim. Adem. Kalau enggak, Bapak Ibu kalau nggak percaya, ntar masing-masing coba di dapur. Bonyok. Masa masuk api bonyok Ibu? Lah iya, Nabi Ibrahim kan beda kapasitas iman. Kita yang punya potensi berposisi sebagai nabi, jangankan sebagai nabi, sebagai malaikat juga bisa. Persoalannya bisa mencapai apa enggak? Iya, kan cuma potensi, hasil. Kita bicara konsep. Ya betul tidak? Konsep. Ada banyak fenomena kita dibuktikan oleh Allah. Berapa banyak orang udah ratusan tahun dikubur, itu anunya aja enggak kemakan. Apanya itu? Jasad. Jasadnya, kain kafannya masih utuh. Kan begitu berpikirnya. Iya. Bukan semata-mata Nabi Ibrahim hubungannya dengan api hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Itu luar biasa. Kemarin ada keluarga meninggal habis makamin, gali. Memang udah lama itu nggak ketahuan orangnya. Masih itu. Masih ada kain kapan. Coba. Iya, kembali kepada naim gitu pandangan balak. Oleh karena itu innal abrar lafi naim majaz mursal alaqahnya haliyah. Dalam budaya kita banyak sekali. Umpamanya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang berada dalam duka. Itu majaz mursal haliyah. Coba bedakan. Bapak Ibu sekarang kita berada dalam kelas. Ada majaz nggak? Enggak. Nggak ada. Emang dalam kelas. Real. Tapi ketika setelah kata dalam diberikan tambahan keadaan, itu majaz mursal. Dalam duka, dalam suka. Ya. Majaz mursal. Alakohnya haliyah. Iya. Contoh berikutnya ini luar biasa ini. Fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dalam rahmat Allah. Di dalam rahmat Allah mereka kekal. Rahmat kan artinya kasih sayang.
kita berada dalam kasih sayang Allah. Nah, itu ada majaz mursal, alaqahnya halil. Udah paham yang dimaksud berada dalam kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah di sini maksudnya surga. Ini memperkuat nomor satu, bahwa surga itu hal. Tuh, buktinya dalam ayat lain Allah menyebut surga itu dengan kasih sayang. Kasih sayang itu hal. Kenapa Allah nggak bilang jannah saja? Rahmah. Itu bahasa bertingkat-tingkat. Ketika Allah menyebut surga dengan kasih sayang, rahmat, itu jauh lebih tinggi. Kasih sayang itu bagian dari sifat Allah. Surga, jannah belum ada, kasih sayang udah ada belum? Udah. Tuh, kan lebih tinggi itu. Kasih sayang itu kan lekat sama Allah. Itu kurang lebih. Kalau surga, tuh, apalagi kalau ditanya, sekarang surga udah ada apa belum? Bu, Belum. belum. Bang Ibu udah periksa. Kan nanti katanya masuk surganya setelah Saya di periksa kali di Google. Iya, logikanya teologi begitu. Kan kehidupan akhiratnya belum ada. Maka kesimpulannya, oh, surga neraka juga belum belum ada. dibuka gitu. Belum ada. Oh, belum. Sebab kalau Mu'tazilah yang rasionalis, itu sia-sia Allah. Kalau sekarang udah ada. Hmm. Nah itu dulu surga siapa itu? Nabi Adam. Nabi Adam gimana? Jadinya. Hah? Bukan surga dia yang dimaksud yang akan datang itu. Gimana Pak? Bukan surga yang nanti yang dimasuki oleh orang beriman nanti, Ustaz. Oh, bukan surga yang di akhirat. Bukan. Kenapa? Karena di situ masih ada larangan. Karena ada larangan. Soal larangan mah nggak usah di surga, itu di Kebayoran ada. Larangan indah lagi. Ya dah? Iya, begitu logika bahasanya. Adalah taqrabah hadhihi syajarah. Oh, berarti itu. Ya, itu bagian yang tak dijangkau oleh akal. Selesai dah majaz mursal. Dulu Pak Yai, saya masih belum ngerti Pak Yai. Itu Iya. yang Naim sama yang Holidin itu penduduk surganya atau surganya sendiri? Dua hal yang berbeda. Penghuni surganya atau surganya? Dua hal yang berbeda. Terus dalam konteks keperbedaan yang ada, yang mau ditanya apa? Ya tadi kan substansi surga itulah ketenangan. Itu Iya. surganya atau penghuni surganya? Penghuninya dong. Kalau surganya saja belum ada, menunjukkan ya. Ini naikin Ki. Apalagi Gambar penghuni. ke atas. Surganya aja belum ada, apalagi penghuninya. Paham ya? Baru kata kekal. Kekal buat penghuninya apa buat surganya? Lah, kalau buat penghuninya doang, surganya enggak, bisa diterima. Taruh di mana? Mau ditaruh di mana? Jadi dua-duanya. Saya juga nggak tahu. Kalau Itu jawaban udah luar biasa itu. Apa nggak tahu? Apa itu? Nah, apa itu? Ya, itu logika sendiri ya. Jadi dua-duanya lah. Itu mah nggak usah dijawab. waktu Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan surga. Ya, terus kenapa? Apakah itu tidak berarti bahwa surga sudah ada? Berarti ada saat diperlihatkan.
Masa kalau nggak ada bisa diperlihatkan? Makanya. Iya. Kenapa? Memangnya waktu diperlihatkan ada, terus sekarang jadi tidak ada. Pak Yahya punya duit apa enggak? Ya, Nah, bagaimana punya kalau saya nggak diperlihatkan? tapi kan hakikatnya ada. Bicara hakikat. Bicara Hakikat. hakikat. Ada. Udah ada penghulunya belum? Itu Udah ada apa belum? ada itu muazinnya. Siapa? Muazzin. Muazinnya Rasulullah Iya, kenapa? sudah ada di surga. Wah, ini udah aliran apa? Aliran apa ini? Sendirian dia di sana itu. Enggak, Oh, enggak. bersama ahli surga lainnya. Kan holidunnya itu kan jama, berarti banyakan tuh holidun itu. Ya kan surga, neraka, kehidupan akhirat. Akhiratnya berarti udah dong. Akhirat kan diawali dengan kebangkitan, kebangkitan diawali dengan kiamat. Oke, ya. Jadi Ya benar ya. memahaminya bagaimana memahaminya? Memahaminya kuncinya tadi yang dikemukakan, Nabi diperlihatkan. Itu mah persoalan lain. Allah menunjukkan kebesarannya. Bahasa teologisnya mukjizat. Maka mukjizat terbesar itu Isra Mi'raj. Iya. Orang mati bisa hidup apa enggak? Hidup lagi? Enggak. Tapi di Al-Quran banyak diceritain. Ashabul Kahfi 309 tahun dihidupin lagi. Nah, dilihat jangan salah ngelihat. Itu Allah menunjukkan kebesaran. Ada orang ingkar sama kiamat, langsung dimatiin 100 tahun. Terus dihidupin lagi. Tuh. Ya. Kan, terus Nabi Musa juga gitu. Ya, Allah menunjukkan kebesarannya. Dia sanggup. Bisa gitu. Ya Allah alam besar. Ya. Selesai. Pak Jamal berikutnya. Ini tambahan latihan. Ingat-ingat. La takun ainan likulli razilah. Jangan kamu jadi mata bagi setiap kerendahan. Disebut mata. Maksudnya jangan jadi orang. Karena mata fungsinya melihat, yang suka melihat kehinaan, kerendahan. Sama di Al-Quran juga. Kai taqarra ainuha. Faroja'naka ila ummika kai taqarra ainuha. Kami pulangkan engkau wahai Musa kepada ibu engkau agar tenang matanya. Emang yang tenang matanya doang. Yang tenang seluruhnya utuh. Manusia yaitu ibunya. Matanya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, badannya tenang. Tapi yang disebut mata. Kenapa? Karena ketenangan itu dilihat dari mata. Mata itu adalah indikator kuat. Lagi marah, lihat matanya. Lagi sedih, lihat matanya. Dan seterusnya. Karena mata ini bagian, maka disebut majaz mursal alaqahnya juz'iyah. Bagian dari manusia itu secara utuh. Nomor 2. U'arrifuka bisadiqikal mukhlis. Aku kenalkan engkau kepada teman engkau yang ikhlas. Ini budaya Arab ini.
harus dijelaskan. Umpamanya kita sedang berada di kelas LBIQ. Terus tiba-tiba ada yang Assalamualaikum. Dia teman saya. Dalam pandangan Islam, teman saya, teman kita semua. Lalu saya kenalkan. Bapak Ibu sekalian, saya kenalkan kepada Bapak Ibu, ini teman Bapak Ibu yang ikhlas. Nah, itu. Waktu itu udah ikhlas apa belum? Belum. Belum ikhlas. Kapan ikhlasnya? Nanti kalau udah bertemu. Nanti. Itu yang disebut udah ikhlas. Yang dimaksud belum ikhlas nanti. Coba kira-kira majaz mursal alaqahnya apa? Hal. Bukan. Apa? Tibar ini. Makana Itibar. mayakun. Makanan, Ustaz. Mayakun, Makana itu makan. yang sudah yang disebut itu makan. Oh, Tapi maksudnya yang nanti Mayakun. belum. Mayakun. 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 Gitu. Coba umpamanya langsung lihat nomor 4 tuh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Udah sabar apa belum? Sudah. Belum. Anak kecil mah baru Belum. lahir. Belum sabar. Itu yang disebut anak kecil. Sabarnya kapan? Nanti. Nanti kalau udah besar. Ini belum yang disebut, tapi yang dimaksud nanti kalau sudah jadi orang. Tuh, gitu ya analisisnya. Berarti ini mayakun juga ini. Itibar mah Mayakun. makana. Lah, Kan Kan pusing. yang udah jadi, nanti udah jadi orang. Nanti Yang kan maksud- jadinya. sekarang kan belum, Ustaz. Ya nanti itu udah yang Nanti disebut. udah jadi. Ini saya tanya. Yang disebut udah jadi apa belum? Oh iya, lembut Belum. halimnya. Yang dimaksud- Rear. Nanti jadi halim Yang gitu ya. disebut. Ya udah jadi. halimnya jadi makana gitu karena udah Iya, lihat. terjadinya Nah, nanti gitu. Jadi memang yang rada-rada menuntut itu Rada liar. konsentrasi tadi. Makana memayakun. Ini nomor 3 nih. Kemarin saya jalan-jalan ke Bali. Apa kira-kira alaqahnya? Bagian ya. Dikit ya. Belum jadi mayakun. Lu orang kemarin. Bukan. Kemarin sudah ini. Kayaknya salah minum jamu nih. Hah? Ini Jadi Kuliah, Ustaz. Ustaz. Kuliah. Kuliah, betul. Kuliah. Kuliah. Itu disebutnya Kuliah. semua Bali. Semua. Padahal dia paling kemana Bali itu? Saya sendiri belum tahu. Kecuali Karanganyar. Matraman. Hah? Paling Paling pantai paling doang. ke tempat-tempat Pantai wisatanya Kutunya aja. aja Ustaz. gitu ya. Iya, itu disebut semua. Kuliah. Maksud sebagian. Pak Yahya tinggal di mana? Bali G. Saya Pak Yahya tinggal di mana? surga. Hah? Di surga. Mbak itu ya nanti, betul, Ustaz. Bukan. Ini udah salah lagi minum jamunya. Tolak angin. Udah. Pak Tarjani tinggal di mana? Di Tebet. Tuh, Tebet sebutnya semua. Emang Semuanya semua Tebet rumahnya. Bagian ya. Padahal di kecamatan Anu, kelurahan Anu, RT RW berapa lagi malah? Anu, Iya. RT Anu, udah RT juga di pojok lagi. Nomor sekian. Tuh Pak, maksudnya ini majaz mursal alaqahnya Kuliah. 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 Kita ada di luar negeri ketemu teman-teman. Kamu tinggal di mana? Di Madiun tuh.
Oh, madiun semua. Itu majaz mursal. Alaqahnya kulliyah. Oke, berikutnya. Apa tuh? Masih ada lagi kalau nggak salah. Absyalnahu biwala. Slide berikutnya, Pak. Pak, nomor 2 saya belum jelas Pak mengenai mukhlisinnya itu. Nah, nomor 2 sama dengan nomor 4, Pak. Yang disebut teman kau yang ikhlas. Udah Nanti ikhlas apa gitu. belum? Belum jadi Belum, teman. baru dikenalin. Itu namanya i'tibar mayakun. Tapi yang dimaksud nanti kalau udah sebulan 2 bulan udah berteman, itu udah jadi itu ikhlas tuh. Kesimpulan, mu'arrifuka bisodiqikal mukhlis majaz mursal Silo. alaqahnya i'tibar makan. Tapi kan yang disebut yang sudah jadi itu Ustaz, mukhlis. Halim. Tadi mayakun kan mukhlisnya. Tadi mayakun. Udah saya tanya. Kan lagi depan kelas, saya kenalin. Nih teman Anda, teman Bapak Ibu yang ikhlas. Udah ikhlas apa belum? Kelasnya nanti gitu ya. Kelasnya nanti. Itu dulu ditanya prosesnya Hmm. untuk memberi kesimpulan. Waktu dikenalin udah ikhlas apa belum? Belum. 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 Kalau belum itu mayakun. Mayakun. Tuh yang disebut mayakun. Yang Yang halim. dimaksud Lah terus yang keempat Sat, Sama Ustaz. kan halim juga, halimnya nanti. Iya, itu mah yakun ini juga. halim. Nah, Pertanyaan. kenapa makan Udah. ada? Nih sebentar, prosesnya. Bikulamin halim, anak kecil yang sabar. Sabar. Masih anak kecil, udah sabar apa belum? Belum. Belum. Itu namanya mayakun yang disebut. Tapi Ya, yang dimaksud nanti kalau udah gede. Lah iya, maksudnya kenapa mukhlisin jadi mayakun, ke halim kan jadi makana? Itu mayakun salah juga. paham lagi. Ah. Ya. Ya sama-sama nanti. Bu, Bukan sama-sama itunya, prosesnya Bu yang penting. Prosesnya. lama kerjamu juga itu Ibu. Ya bukan, kan dikenalin kan Iya, Ini sama-sama saya. jamu. sama salah Sama jamu. Pak Yahya diminum. Ih, jadi liar diurai begitu jadinya. Oke, saya mundur dulu. Alaqah majaz mursal itu semuanya dalam menyimpulkan dilihat yang tertulis. Yang Kalau tertulis. sebab, musabab, makaniyah, makan, dan seterusnya. Kecuali i'tibar makana sama i'tibar mayakun. Itu dilihat yang dimaksud, bukan yang ditulis. Makana mayakun. Ya, itu lihat yang dimaksud. Makana dan mayakun. Kembali nomor 1, ainun, ainan. Lihat. Ini sebagian yang ditulis, oh berarti juz'iyah. Nomor 3, yang ditulis kuliah, semua, oh berarti kuliah. Itu yang ditulis. Baru nomor 2, aku kenalkan engkau dengan temanmu yang ikhlas. Pertanyaan, udah ikhlas apa belum? Belum. Namanya mayakun yang ditulis. Yang dimaksud nanti kalau udah berteman setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, itu tuh udah ikhlas. Berarti itu makana. Yang ditulis mayakun, yang dimaksud makana, kesimpulan. Arifuka bisodikal mukhlis adalah majaz mursal, alaqahnya i'tibar makana. Itu yang dimaksud. Iktibar makan. Karena yang dimaksud nanti kalau udah jadi teman. Yang mayakunnya tadi. Ini baru Yang keempat. Lah Yang tadi mayakun sekarang makanan. Aduh, Ustaz gimana ini, Ustaz? Yang keempat. Ibu salah minum jamu masalah. Jadi ikut salah deh. Memang cukup terlalu danta, yaitu proses yang saya tekankan, proses kesimpulan. Kalau yang lain-lain itu gampang, lihat yang tertulis aja.
Tapi giliran makan nama yakun, itu lihat yang dimaksud, Yang bukan yang dimaksud. ditulis. Yang dimaksud nanti. Berarti Nanti itu makana. ya nanti makanan. Nah, salah juga kalau nanti makan. Aduh. Katanya nanti makan. Pak Yahya mesti tanggung jawab ini. Ya, Pak Yaya dibikin muter-muter ini ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kembali disederhanakan, lihat yang dimaksud. Kalau yang ditulis mayakun, maka yang dimaksud makana. Kesimpulannya, tu alakohnya yang dimaksud, yaitu makana. Kayak yang ditulis. Gitu. Jadi Yang terbalik, tertulis, jika yang ditulis mayakun, maka yang iya, dimaksud makana. iya. Maka alakohnya Yang makanan. dimaksud Maka kalau dibalik, yang ditulisnya makana, berarti yang dimaksud mayakun. Ibu Mayakun. masak nasi. makana. Masa nasi yang dimasak nasi mau udah jadi. Mayakun. Yang dimasak Makana. beras. Beras itu mayakun, belum jadi nasi dia. Kesimpulan, ibu masak nasi, majaz mursal alakohnya iktibar mayakun gitu. Karena yang dimaksud beras. Ya? Nah, oh, susah mau masuk surga aja susah. Emang. Nggak apa-apa. Ya betul. Tuh, susah berarti Jika mikir. mayakun maka Ya. dimaksud makanan. Pak Jamal, slide berikutnya, Pak. Masih ada lagi. Contohnya. Nih. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut. Masa mulut doang? Bagian. Semuanya terlibat nggak? Manusia. Iya. Iya. Jadi alakohnya apa? Iya. Bagian. Juz'iyah. Nomor 6. Apa alakohnya? Tanyakan sekolah. Berapa SPP? Oh, itu Mahal. Mahalia. Mahal ya. Baru di Al-Quran. Faliyat unadiyah. Sanad zabaniyah. Silakan panggil. Nadia itu geng. Klub. Panggil geng kalian. Kuliah, Apa? kuliah. Kuliah di mana, Ibu? Kali kan geng yang dimaksud kan mungkin anggota geng. Geng itu bukan. berarti justru ya? Nah, Ibu tuh majas lagi. Ya. Iya. Bukan semuanya. Bagian ya. Itu Jusia. Bukan. Mahali ya. Oh, tempat. Iya, yang tempat. Geng kan tempat. Bukan bagian dari itunya. Bukan dong. Iya, bagian dari geng itu gitu kan, bukan? Ya, itu pakai budaya itu kita ya. Geng tetap tempat. Organisasi. Organisasi kita nih, anggota organisasi. Kita bagian dari organisasi bukan? Iya. Bukan. Ya? Kita bagian dari anggota. Oh iya. Nah, Gagal fokus. tuh, ya. Terus organisasinya apa dong? Mahal ya. Mahalia. Kayak begitu nih gengnya 4. Ada FBR. FBR tuh hal apa mahal? Halo. Loh. Mahal. Mahal. Tempat. Kita bagian dari anggota FBR. Bukan bagian dari FBR. Ketika ada orang mengatakan, itu bagian FBR. Itu majas mursal. Bagian dari Golkar. Itu majas mursal. Alakonya mahal ya. Jadi dalam bahasa kita banyak majas dan kita nggak menelusuri. Nggak mencermati itu adalah majas. Oke. Jadinya nomor 7 mahali ya. Mahal ya. Sariptul bun. Bun itu kopi yang masih biji. Saya minum kopi setiap hari.
Apa alaqahnya? Itibar makanan. Mayakun. Nah, ini masih keder. Bro. Makanan, kan udah jadi yang diminum. Masa minumnya yang belum Jadi jadi? Pak Yusuf bilang mayakun, dia bijinya yang dia makan. Nah, itu belum jadi. Belum Ah, jadi namanya mayakun, dan itu yang mayakun. tertulis. Padahal Yang yang dimaksud dimaksud yang udah makanan. jadi, yaitu kohwah. Kohwah. Nah. Gitu. Jadi Orang-orang Madura itu makan jagung. Ada majas mursal nggak? Ada. Apa? Karena ya nggak mungkin jagung mentah dimakan, Ustaz. Iya, Itu mesti jadi yang udah dimakan. Jadi Jadi kan tetap jaga. alaqahnya Makanan. makanan yang udah jadi. Makan gandum. Udah jadi makanya roti. Kita juga begitu, makan beras. Orang Indonesia makan beras. Maksudnya nasi. Iya. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an, kebetulan ingat nih. Surat Nuh, cerita tentang Nabi Nuh. Belum saya bacain. Kirain nggak ada di layar. Iya, ini nafsu banget romannya. Robbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu yang zalim, umatnya itu tinggal di muka bumi. Innaka intazarhum, sebab jika engkau biarkan la yalidu illa fajiran kafar, tidak melahirkan kecuali orang-orang kafir yang durhaka. Memang pas lahir terus kafir? Enggak dong. Nantinya, nanti jadi kafir. Nantinya, kesimpulan majaz mursal alaqahnya Mayakun. Mayakun. tuh kan, salah lagi jamu. Yang disebut Yang yang dimaksud. sudah. Jangan yang ditulis, yang dimaksud. Yang dimaksud. Astagfirullahaladzim. Dimaksud kan nantinya dia kafir. Bukan soal nantinya, udah jadi apa belum? Belum jadi. Belum Yang, jadi. Jadi yang Bu, dimaksud fokusnya melahirkan, ini iya, salah betul-betul. fokus ini. Nggak pakein fokus. Fokusnya yang ditulis sama yang dimaksud. Yang ditulis kan nanti. Nggak ada. yang ditulis Iya, yang Yang udah ditulis jadi. kagak ada kata nanti. Dia ada ya, kafirun itu. Bukan. Illa walayalidu Idu ila illa fajiran fajiran kafaro. kafar. Nggak ada melahirkan. Tuh melahirkan tuh. Emang melahirkan kan bayi. Emang masih bayi udah pada bisa disebut kafir. Belum. Artinya mayakun yang disebut. Baru saya menyebut dalam rangka menerangkan nanti kalau udah gede. Nah, Ibu nangkepnya nantinya. Nanti kalau udah gede baru jadi kafir. Kalau jadi udah namanya makanan. Gitu. Ini makanan. Iya. Selesai Pak Jamal. Pak Jamal sampai puyeng tuh. Ada slide berikutnya Pak Jamal. Oh ini dia. Tadi saya kira nggak ada. Ini dia tuh. Udah sekarang nomor 10. Innama ana rasulu rabbik. Ini cerita Maryam. Maryam itu tinggalnya di sebelah masjid ada rumah. Tinggal situ sendirian. Terus dikirim malaikat oleh Allah. Berbentuk laki-laki. Dia ketakutan. Jangan sana jauhan, saya takut gitu.
Terus malaikat bilang, innama ana rasul rabbik. Aku ini utusan Tuhanmu. Li'ahabalaki. Untuk memberikan kepada engkau gulaman zakiyah. Anak, gulam anak kecil. Zakiyah, yang cerdas. Yang bersih. Kalau cerdas itu pakai zal. Ini pakai zai, zakat. Bersih. Nggak ada dosa, nggak ada macam-macam. Oke, kan pikiran itu berproses. Dia hamil terus lahir. Udah lahir tuh namanya disebut gulam. Emang udah langsung cerdas? Jawabnya belum. Belum itu namanya mayakun. Terus prosesnya yang disebut mayakun. Berarti yang dimaksud makanan. Kesimpulan, majaz mursal, alakonya itibar, makanan, karena yang dimaksud. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau dalam tafsir, datang orang itu, terus pas dia diragukan, dia bilang, aku Rasul, maksud malaikat, diutus engkau untuk memberi anak, terus dari kantong baju, kayak apa bajunya saya nggak tahu, kantong baju ditiupkan itu, ruh, itu ditiup, langsung hamil, nggak usah nunggu besok. Nunggu besok mah nggak ada mukjizat. Hamil seperti 9 bulan. Baru masih jam itu. Udah gede hamilnya, fa'aja'ahul makhadu ila jiz'in nakhli. Maka rasa sakit di perutnya membawanya untuk ke sebatang pohon korma. Pohon korma tadinya di sebelahnya nggak ada, itu mah ada, emang diadain sama Allah. Dan di sebelah pohon korma itu tiba-tiba ada sungai, tadinya belum ada sungai, begitu kalau bisa lihat tafsir. Itu kan luar biasa itu. Udah, makin punya anak semakin dikucilkan oleh masyarakat. Emang benar ini berzina. Maryam disuruh tenang oleh Allah, tenang ketika datang serombongan membawa sejumlah tuduhan bersama fakta yang ada di sebelahnya, yaitu bayi. Apa kata Maryam? Kalau nggak percaya tuh tanya aja bayi. Bagaimana saya bisa nanya bayi? Ngomong dia. Ini Abdullah atanil kitab. Oh, luar biasa itu Al-Quran. Bukan cuma diinformasikannya saja, tetapi isi informasinya. Ya, tetap di Al-Quran yang disebut kata gulam masih kecil. Iya, selesai. Anda tanya sebelum majaz akli. Saya pernah baca, menurut pendapat Mu'tazilah, gulam di sini ketika Nabi Isa berusia 13 tahun, makanya dia bisa menjawab. Kalau itu mah udah nggak mujizat. Anak saya juga 13 tahun cucu itu udah bisa jawab. Ada mujizatnya, ada kebesarannya. Mungkin bacanya yang belum lengkap itu. Mu'tazilahnya mau benar. Gulam itu yang berlahir gulam. Terus habis itu sobi. Habis itu baru walad. Habis walad baru syab. Habis syab rojul. Rojul terus kuhul. Terus syekh. Kuhul nih, kita-kita ini udah kuhul nih. Bukan sampai saya. Hah? Kalau saya itu udah usia berapa Ustaz kalau gitu? Kalau syekh itu maknanya ada dua. Udah lanjut usia, satu dari aspek umur. Yang kedua udah tinggi ilmunya. Oh. Dipanggil syekh. Makanya rektor Al-Azhar itu disebut Syekhul Azhar. Terus tingkat menteri. Lah kita ini disebut syekh karena udah tua-tua. Oke. Udah sangat sepuh ya. Apa itu? 13 tahun Pak ya, baca dulu ah.
Ustaz, ini Brainstorming dong. Hah? saya waktu ini apa namanya? Jadi kan banyak majaz ya Quran itu. Iya. Itu kan ada yang mengambil hukum pakai yang tertulis, apa yang dikira-kira karena itu dianggapnya mazaz gitu. Itu Iya. nggak masalah Ustaz itu kalau gitu tuh. Enggak. Yang masalah mah ya di kitanya. Yang bukan- laksanain ya? bukan. Jadi yang bermasalah kitanya. Makanya. Nah, itu kan akan menjadikan perpecahan Ustaz kalau misalkan yang Contoh satu perintah sholat umpamanya. Kan itu Ya. kita akimu tegakkan maksudnya. Kita dirikan, kita laksanakan. Kan semuanya betul. Laksanakan. Lebih dalam lagi bukan cuma sekedar laksanakan, tegakkan. Tuh kan perlu penjelasan. Lalu lebih dalam lagi, yang ditegakkan bukan sholatnya. Kenapa? Karena hakikat sholat itu yang setelah salam. sholat. Apa artinya? Habis salam terus nggak jujur, terus nipu orang, terus korupsi. Udah, Nabi bersabda, malam tanha sholatuhu anil fahsya'i wal munkar laisa lahu sholat. Yang sholatnya nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu namanya nggak sholat. Benar apa enggak? Oh benar juga. Ya, jadi begitu. Memang Ada lagi ya? memangnya di ayat ahkam ada majaz Pak Yai. Ada dong. Ada. Fakta'u aidiakum. Ayat ahkam. Potong tangannya. Terus dimaknai potong sistemnya. Jangan sampai dia korupsi. Jangan ada birokrasi banyak korupsi. Udah langsung saja umpamanya. Itu juga masuk menerapkan fakta'u aidiakum. Potong, maksudnya potong bukan hakiki karena udah tidak mampu, umpamanya. Tapi kan dalam konteks hukum pencegahan itu jauh lebih bagus. Dan semua hukum Allah itu sifatnya antisipasi. Kalau ada ayat fakta'u aidiyahum, fakta'u aidiyahuma umpamanya, potong, Ya. bukan disuruh melaksanakan pemotongan tangan. Tetapi justru disuruh menghindari jangan sampai tertegakkan hukum potong tangan. Iya atau tidak? Oh gitu ya. Pancung juga begitu hukum pancung. Begitu. Oleh karena itu hukum yang dicanangkan itu antisipasi. Kalau memang terjadi juga, kata Allah, nih aku udah siapin. Jangan bikin sendiri lagi. Kan begitu. Zina juga begitu. Pada ayat apa namanya azaniyatu wazani fajlidu jilid. Itu bukan disuruh menjilid. Disuruh hindari jangan sampai terjadi penjilidan. Jangan sampai terjadi perzinahan. Tapi namanya manusia, Allah juga tahu betul pasti ada terjadi. Kalau memang udah terjadi, aku udah siapin. Jadi kalau antisipasi berarti makana. Lah, belum diputusin ini majaz apa. Berproses. Ya, Ini mah suka menyesatkan. Pak Yahya jangan bikin bingung lagi. Kita udah bingung ini. kan tertulisnya mayakun, berarti maksudnya makana. Iya. Pencegahan. Nah kalau giliran begini mah bukan makanan Pak Yahya. Apa? Itu nanya pakai tanwin yang enak. Makanan. Makanan empuk. Jadi belum sampai pada mayakun apa mayaka, mayakun apa makana. Itu diidentifikasi dulu ini mursal apa akli gitu. Isti'arah apa mursal gitu. Itu mah jangan ngasih kerjaan saya lagi. Ya. Pak Jamal, terus masih ada nggak waktunya? Nama anak Rasul. Nah, ini
Ini tadi yang saya udah sebutkan, nggak apa-apa diulang. Ya, tuh langkah identifikasi, lihat yang dimaksud. Ya, jangan dilihat nantinya, dilihat yang dimaksud. Ditulis beras, dimaksud. Ditulis nasi, dimaksud beras. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Slide berikutnya, Pak. Ini dia posisi capaian sekarang. Kita di bayan, udah tasbih sudah lewat, terus majaz. Majaznya tuh udah teratasi yang coklat itu. Lugawi, isti'arah, terus tasrihiyah, asliyah, tab'iyah, murasyahah. Lalu tadi mursal dengan alakoh-alakohnya. Nah, sekarang kita yang akli nih maksud. Kalau majaz akli selesai, satu lagi yaitu kinayah. Oke, slide berikutnya, Pak. Nih, majaz akli. Apa saja cakupannya? Pertama, konsep. Kedua, alakoh. Sederhana. Sama, majaz mursal juga. Pertama, konsep. Kedua, alakoh. Alakohnya ada 6. Ada sababiyah juga. Nah, ini udah mulai keder. Sono sababiyah, sini sababiyah. Terus zamaniyah, makaniyah, masdariyah, maf'uliyah, fa'iliyah. Kita masuk konsep, Pak. Mafhum. Tuh konsep. Apa itu majaz akli? Majaz akli adalah isnad. Tuh kata kuncinya isnad. Isnad artinya menyandarkan. Menyandarkan apa? Fi'il atau perbuatan. Auma fi maknahu, atau yang serupa dengan maknanya. Maksudnya sibhul fi'li. Sibhul fi'il. Iya. Umpamanya masdar itu sibhul fi'li. Sim fa'il, sifat musyabahah, sifat mubalaghah itu sibhul fi'li. Apanya yang disandarkan? Maknanya. Kepada apa? Kepada yang bukan semestinya, illa ghairi ma huwa lahu. Nanti ini dipahami lewat contoh. Kenapa bukan yang sebenarnya disenderin juga? Karena ada alakoh serta korinah yang menghalangi dari maksud penyandaran sebenarnya. Ada mirip-mirip konsepnya dengan isti'arah. Oke, baru berikutnya Pak Jamal. Saya mau menerangkan penyandaran isnad. Nih coba bandingkan. Majaz ada lugawi, ada akli. Kalau lugawi itu kata pada kata. Kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Tapi kalau majaz akli itu isnad. Artinya apa? Adanya pada isnad. Isnad ada 2. Ada isnad hakiki, ada isnad majazi. Isnad majazi itulah tempatnya majaz akli. Maka kita menjadi penting memahami isnad. Itulah yang saya sebut kata kunci memahami majaz akli pada isnad, bukan pada kalimat. Slide berikutnya. Nih, ini mah yang tadi udah disebut, diulang lagi. Isnad ada hakiki, ada majazi. Nah, kalau isnadnya majazi, udah pasti itu adalah majaz akli. Oke, berikutnya. Nah, ini dia, perhatikan. Di sebelah kanan isnad hakiki. Sebelah kiri isnad majazi. Intinya apa itu isnad? Kalimat banal ummalu al masjidah. Pegawai-pegawai membangun masjid. Coba pikirkan. Kita lagi lihat
pembangunan masjid. Ada para pekerja lagi bangun. Ya. Maka kita berkata banal ummal al masjid. Pekerja membangun masjid. Bana disebut musnad. Al ummal disebut musnad ilaih. Musnad artinya yang disandarkan. Musnad yang ilaih yang disandarkan kepadanya. Saya berilustrasi dulu. Kalau ada sebatang kayu disandarkan ke tembok, maka batang kayu itu disebut musnad. Tembok itu musnad ilaih. Tempatnya jadinya. Musnad yang disandarkan. Istilah teknisnya bukan tempat. Yang disandarkan kepadanya. Bendanya. Tempat penyandaran. Sebatang kayu disebut musnad. Sesuatu yang disandarkan. Tembok musnad ilaih. Yang disandarkan kepadanya. Dalam konteks bahasa, yang disandarkan bukan benda. Yang disandarkan adalah makna. Ini dia kuncinya. Bana. Artinya apa? Membangun. Tuh, membangun disandarkan. Disandarkan kepada ummal. Maka ummal disebut yang disandarkan kepadanya. Bukannya umal bersandar kepada bana, Pak Yai. Ya ampun. Saya nggak bilang begitu. Yang bekerja bersandar kepada bangunan. Terus kapan ngebangunnya? Tuh, dia lagi istirahat, capek. Senderan di tembok. Ya tadi kayu dengan tembok, tadi kayu dengan tembok. Lagi capek dia senderan. Emang nih belajar balaga sama tukang begini nih. Tadi ilustrasinya kayu sama tembok, kayunya. Kayu bersandar. Iya. Iya, dia kan nggak sandar sendiri, dia disandarkan. Disandarkan. Payaya duduk. Senderan apa enggak? Senderan. Senderan. Payayanya musnad yang disandarkan. Yang kena sandar gitu ya berarti. Yang kena sandar itu namanya musnad ilaih. Senderannya. Nah, dalam konteks bahasa bukan yang disandarkan adalah makna. Nah, saya pikir cukup dicerna ini saja. Bana nih, ada makna nggak di sini? Ada. Ada makna. Apa maknanya membangun? Membangun. Membangun disandarkan kepada ummal sebagai musnad ilaih. Maka kesimpulan maknanya, oh si ummal membangun. Oh, udah filosofis sekali. Ya. Berarti ini pegawai. Emang faktanya ketika lihat proses pembangunan masjid, yang bangun itu memang pekerja. Maka ketika faktanya yang membangun adalah pekerja, isnadnya hakiki. Isnadnya? Hakiki. Penyandaran isnad itu. Nah, di sini ada proses penyandaran namanya isnad. Seperti proses menyandarkan sebatang kayu ke tembok. Itu proses. Itu namanya isnad. Kalau memang yang disandarkan itu benar, apa adanya, real, itu namanya isnad hakiki. Dalam konteks bahasa, contoh ini, membangun disandarkan kepada pekerja. Emang faktanya pekerja yang bangun. Maka isnadnya namanya hakiki. Kita bandingkan sebelah kiri biar cepat paham. Nih, Bana membangun. Disandarkan kepada presiden. Faktanya kan bukan presiden. Yang kerja. Yang kerja. Yang kerja pekerja. Oh, penyandaran ini namanya majazi. Kalau penyandarannya majazi, ini udah dipastikan ada majaz akli di sini.
Gitu. Apalagi buktinya ini majaz akli dari segi kata bana, membangun dalam artian sebenarnya. Rais, presiden sebenarnya. Masjid sebenarnya. Dari aspek bahasa kata, nggak ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya. Justru yang bukan pada tempatnya ada pada isnad. Nah, itulah yang dimaksud majaz akli huwa isnadul fi'li, itu menyandarkan perbuatan fi'il ila ghairi ma huwa lah, kepada yang bukan semestinya. Ini bukan semestinya membangun disandarkan kepada presiden. Tapi disandarkan juga karena ada alaqah. Apa hubungannya antara presiden yang disebut dengan para pekerja yang membangun? Hubungannya presiden menjadi sebab. Ada instruksinya, ada SK-nya, ada sumbangannya. Itu kan menunjukkan sebab. Maka ini disebut majaz akli alaqahnya sababiyah. Sababiyah. Jadi di dalam majaz ada majaz. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Alaqahnya majazi kan berarti jumlahnya jumlah majaz, alaqahnya majazi. Berarti ada majaz di dalam majaz. Jadi cara belajarnya yang salah. Bukan cara menerangkannya ini yang salah. Paham? Belum. Ya, itu salahnya. Ya kan, enak nangkep payahnya, gampang. Apa cara belajarnya? Diresapi, diserap. Bukan kemudian dipasang spanduk, saya tak terima. Pikiran saya tak. Bukan. Nah, itu yang memantulkan pertanyaan yang entah pada bab apa itu. Pokoknya saya bicara tentang sepak bola, Bapak pikirannya ada di badminton. Sama-sama olahraga. Dan ini bukan olahraga, ini olah otak. Tahu? Jadi ditelusuri itu secara tertib. Apa majaz akli? Menyandarkan. Tuh gitu. Apa majaz akli? Menyandarkan. Menyandarkan apa? Fi'il atau perbuatan kepada yang bukan semestinya. Mana buktinya? Presiden membangun masjid. Lah bukan dia yang motong-motong, yang aduk semen. Itu namanya menyandarkan kepada yang bukan semestinya. Yang semestinya pelaku, yaitu pekerja. Emang faktanya. Kan mudah sekali. Oh, berarti penyandaran bukan semestinya. Itulah dia majaz akli. Tapi kenapa bukan semestinya disandarkan juga? Ada hubungan antara presiden yang disebut dengan para pekerja membangun. Apa hubungannya? Presiden menunjukkan sebab. Saya beri contoh lain ya. Minyak kayu putih menyembuhkan COVID. Menyandarkan menyembuhkan kepada minyak kayu putih. Itu namanya isnad. Minyak kayu putih menyembuhkan. Menyembuhkan kan fi'il. Minyak kayu putih menyembuhkan COVID. Sandarkan menyembuhkan kepada minyak kayu putih. Faktanya yang menyembuhkan kan Allah. Majaz itu menyandarkan kepada yang bukan semestinya. Coba diberikan porsi sebenarnya. Allah menyembuhkan COVID. Ada isnad nggak? Ada. Hakiki apa majazi? Hakiki. Tapi kenapa minyak kayu putih yang disebut? Oh, minyak kayu putih menjadi sebab. Makanya disebut majaz akli alaqahnya sababiyah.
Oh, gampang. Iya. Al-Quran mendorong kita untuk berjihad. Nah, Al-Quran mah nggak bisa dorong, yang dorong Allah. Ya, tapi Al-Quran jadi sebab. Baru tinjauan majaz lugawnya begini. Umpamanya tadi minyak kayu putih menyembuhkan COVID. Yang dimaksud minyak kayu putih sebenarnya. Dimaksud menyembuhkan sebenarnya. Maksud COVID sebenarnya. Dari aspek bahasa nggak ada majaz. Ada majaznya pada akal. Akal dimaksud yaitu pada isnad, karena isnad itu akal. Maka majaz akli ini ekstrimnya yang paham cuma yang pada punya akal aja. Ya, yang nggak paham berarti bedanya yang nggak paham berarti nggak punya akal. Yang nggak punya akal sama dengan majnun. Bedanya menyandarkan isnad dengan menyandarkan nisbah, dinisbahkan. Sama. Hah? Sama. Sama aja lah, gampangan. Iya, mantap ini belajar majaz akli ini. Nah, nanti di Al-Quran banyak sekali. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Nih sampai sini dulu. Bagaikan sebuah biji ambatat, tumbuh, biji yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan emang biji. Yang menumbuhkan kan Allah. Apa hubungannya dengan biji? Biji jadi sebab. Ambatat sab'a, itu menumbuhkan 7 biji, menumbuhkan 7 tangkai. Kan yang menumbuhkan Allah, bukan biji. Itu namanya majaz akli, menyandarkan fi'il kepada yang bukan semestinya. Nah, ya. Nah, Pak Jamal mana? Pak Jamal pergi. Lagi nyandar, Ustaz. Jadi musnad, Ustaz. Ini lagi kapal. Emang kapal bersandar tuh. Kan itu juga sama. Iya. Nah, Pak Jamal ini mukaddimah, ya. Saya ibarat bikin jalan, ini baru nyebar batu-batu koral itu batu. Saya lagi sakai ini supaya halus. Nah, besok baru diperhalus. Ya. Iya. Masih ada waktu Pak Jamal? Baik, sudah jam 9, barangkali ada tanya boleh. Yang mau ditanyakan? Kira kan materi ini akan dilanjut minggu depan insya Allah. Majaz akli berarti kalau berdasarkan akal, interpretasi masing-masing bisa berbeda. Enggak. Dia udah diberi koridor pada alakoh itu. Ada sababiyah, ada zamaniyah, ada. Nah, nanti yang lebih tinggi lagi yaitu masdariyah. Ya. Tinggi itu dan terasa nikmat. Pusingnya. Kagum. Mas. Majaz mursal aja bikin bingung, Ustaz. Apalagi yang mursal aja udah bingung, apalagi nanti yang itunya istilahnya ya. Pak Tarjani, ya. Saya senang sekali mendengar ungkapan bingung. Ketimbang yang nggak bingung, saya malah curiga. Nggak ngerti. Itu yang nggak bingung, saya malah curiga. Ini orang apa? Curiga ke saya dong nih. Yang berasa aja. Gitu. Oh, masih ada Pak Edi. Saya kira udah tahu. Iya, nggak apa-apa.